warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, itu surat As-Sajadah. Pagi tadi saya kuliah subuh di Masjid Al-Hakim tepi laut. Imamnya membaca surat ini dan kemudian sampai ayat berbunyi wahum la yastakbirun, semua kita sujud ke bawah tanpa rukuk dulu. Maka dibaca bersama-sama sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit lagi, disambung ayat itu. Setelah sampai di ujung ayat itu ruku. Ayat yang saya baca tadi itu di antara ayatnya di dalam surat As-Sajadah yang telah dibaca setelah bangkit dari sujud tadi. Apa artinya? Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia, apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan hujan dari sela-sela awan yang sebelumnya kami panaskan air laut itu dengan cahaya matahari, kemudian dia menguap ke atas. Maka kami tahan berjuta-juta ton air sementara. Kemudian kami datangkan angin, adonan nyobau ke Parak Lawe, adonan nyobau ke Pulau Aie, adonan nyobau ke Pampangan, adonan nyobau ke Limau-Mani. Sudah tiba hujan hitam mengandung air yang berton-ton itu, Allah berkehendak siramilah bumi ini. Maka turunlah hujan itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ingin saya katakan, ya kan, bahwa orang na manggaleh cindue, manggaleh es, ya kan, salaku manusia kurang setuju hari hujan, ya kan, nah, kurang setuju. Tapi tidak ada daya kita. Ada orang mempunyai ilmu di kampung Ambo, nyiari namanya, ya kan, kata orang pawang hujan. Itu kalau hari dikehendaki oleh Allah penghujan, itu ilmu pawang hujan itu tidak ada gunanya. Tidak bisa. Katanya kita tidak menghentikan hujan, Ustaz. Tapi memindahan kena lain, kita mintaan ke Allah. Di negari lain itu Allah ingin lo menurunkan hujan. Nah, jadi nang kemampuan manusia itu terbatas. Jadi kalau ada jamaah Baitur Rahman nan galehnya cindu es segala macam, biar hujan nari kita baca alham. Sesudah hujan pasti panen, sesudah siang malam, sudah susah bahagia. Itulah kehidupan ini. Makanya orang Minang, bapak-bapak, selaku adat basandi sarak basandi kitabullah, dengan kehendak Allah tu nyubuh lo pantun. Tak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, tak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku. Sebab mengenai hujan di dalam ayat yang saya baca tadi, apakah tidak kamu perhatikan? Hujan itu saya turunkan, disiramnya tanahmu yang gersang. Sekarang kan ada pupuk buah, ada pupuk daun bentuk gulonya. Pupuk buah itu bentuk bareh, bulik-bulik. Kalau diserahkan itu di tanaman kita, tapi hari tidak hujan, itu semakin masih tanahnya.
Apa-apa nan pernah tinggal di kampung masuk ketik, masuklah ke dalam sawah. Sawah tu dulu dalam. Di kampung pun banyak sawah dalam, Pak. Sampai di dado kuat tahu nama. Dia wak memangku itu badan nak sekarik nampak. Tapi dia ulah pupuk buah tu, Pak. Tanah tu karih. Dah ada sawah dalam tu gini. Itu masih basah. Tapi kalau tanah kering diseraki pupuk kimia itu, maka tanaman akan mati, tidak akan berbuah. Jadi dengan turun hujan, pupuk itu diseraan, apa kata Allah? Tanamanmu itu akan subur. Batangnya gadang dahan nur nyampak, rantiangnya rimbun, daunnya hijau. Dari salo daun keluar bunga, bungonya putih je bintang timur, bunga jatuh putih keluar. Dari muda sampai lemasak, bagalui kilo je timbangan, arago tetakuk dinan mahaj. Coba ulang dan nombor baca tu ini. Kan tak panjang lah tu dah. Ya kan? Sebahagian tanamanmu yang telah panen itu kamu makan, dan sebahagian untuk ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan ini, kata Allah. Itu dalam ayat tu. Afala tubsirun? Apa yang ditanam dan untuk sebagian bagi awak dan sebagian untuk teranak tu, Pak Ustaz? Banyak pisang. Tu batangnya lama dijauhi, dicancang. Kalau oleh dalam pisang, ya kan? Daunnya tu untuk pembungkus lepek bugih telutuknya untuk mainan anak-anak. Dulu mah ada mainan dijual orang di pasar. Kau dari telutuk tu saya buatnya. Oto-oto segala macam tu bagi lima gadang tu untuk rodanya. Tu bagi sumbu yo kayu. Nah, sekarang orang membelikan mainan siap di pasar bermacam-macam. Itu cucu abon tawara banyak mainan tu leh. 2 hari tangga. Ya kan? Bali dia jelek. Ya kan? Kemudian kalau padi ya, daunnya dimakannya dek jawi. Padi kini Pak, walaupun buahnya lah masak, batangnya mudo. Dia kira ya garam seketik. Lama dijawi. Anda adonya minta tukar sampai kini. Bara Allah tu kayonya sayangnya jawab. Dah, lalamona dia makan daun padi lo, kok udah lo lah barihnya lo di delej. Kok itu kecil jawi apa kan awak? Bertukar le, dia ambolo buah padi le, dia udah lo daunnya aja. Tapi tidak ada pengana jawi pada itu. Kenapa? Dia diberi oleh Allah tidak berakal. Sapimu itu kamu bisa menyuruh Milo padati, bisa menyuruh Milo bajak di sawah, dan hari raya korban dia bersedia untukmu disembelih untuk daging korban. Itu terfikir awak serupa itu nikmat Allah. Awak banyak je lah yang banyak perangai. Ya kan? Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Oh, coba dak masak gitu apa. Kinilah santi yang orangnya masih coba dak masak tu nyubuik bungkusannya rancak-rancaan namanya tu kemasan. Ada balilah dah di Budiman melihat. Kira coba dak di dalamnya. Siapa yang memberi petunjuk bisa orang mengolah bermacam-macam itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun keadaan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini tidak sesuai dengan selera kita, lidah dan hati kita jangan mencerca. Hujan kau jangan dicerca bu, asa turun hujan tidak dapat na doanya non asli itu alhamdulillah. Walaupun galih ibu cindu tapi cindu atau awak saya minum ke seperiuknya lah, tidak tanah hari itu. Ya, ya kan? Si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang. Inailah ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dua. Kelipangan? Ya kan? Jadi apa yang terjadi kita baca alhamdulillah. Paneh sehari masih negari ko, ya kan? Ange alhamdulillah. Barambui angin kaum muslimin dingin hari tabi selemo alhamdulillah. Nyo ambil laki awak dia orang tu bahaka tujuh lah dia nyo. Tu bahaka alhamdulillah. Kalau laki-laki kan boleh bini dua malah ampe boleh. Ya kan?
Tidak apa-apa. Kerajo ibu berkurang sudah tu. Besok asalnya pelosok mencuci kain, ya kan? Bertanah, membuat sam, segalonya lah. Akhirnya lah baginya. Ya kan? Jadi baca saya alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah kaum muslimin yang saya muliakan. Jangankan kita ya. Sekarang kan kita hidup sudah di 2023. Walaupun tahun ini bukan tahun Islam, Pak. Tapi karena segala sejarah tercatat di Republik ini itu dengan tanggal dan tahun Masehi itu. Kita mulai dari bergeraknya pemuda, ada Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. Kemudian ada lagi bergeraknya pahlawan, disebut Hari Pahlawan 10 November. Iya kan? Kemudian para jemaah, merdekanya kita diproklamirkan oleh pemimpin bangsa yang berjuang mati-matian dengan rakyat, beliau Bapak Soekarno dan Pak Hatta, 17 Agustus 1945. Ya kan? Ketika tanggal 14 khusus di Bukit Tinggi, Pak, itu sudah diserahkan senjata oleh Jepang kepada tentara Indonesia. Ya kan? Tanggal 7 balenya lah tahu negarinya kadi bom, ya kan? Karena nya malarui na mentikonya Jepang tu, Pak. Malarui mana? Anak-anak kadi na rancak ko kerajo jenyo tu jo anak-anaknya gi pulang. Asal pulang anak kadi kerajo Jepang ko lah membawa anak dalam parui tu Jepang tu. Barehnya masuk ke dalam laut, kulonya masuk ke dalam laut, makanan-makanan utama ini. Akhirnya orang sombong itu juga dihancurkan oleh Allah. Dengan jatuhnya 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mati kutu Jepang. Kini tidak mau perang-perang, hanya membuat onda saja, nyo jajah awak jo teknologi. Coba cari ada, Pak, iya kan? Dulu kan oto Panza, hanya bagi 3 oto tu gini. Ada Raize, ada Pelos, ada Panza. Bentuk itu je nya. Bagi nanele, beli ko tu kalau beli ko cerai. Awaknya akai sini Jepang tu dulu nya jajah jusan jatuh, kini jo teknologi. Ada awak lepek pergi tu bisa ambil. Tu goreng bakwan, jualan lagi pakai udang. Kini tinggal lobak saja. Makanya beli tu orang. Kan? Itu dijajah kita oleh Jepang. Kok dibilang dikaji-kaji, dikaji masuk dan terlampau semasuk tahun 40, iyo dia 42. Sekutu perang Jepang, Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang berbuat sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi, cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masa itu. Baju kulit taruh orang bu. Ya kan? Kalau meninggal orang masuk Jepang tu ndak ada kain pangapani jo lapiak pandan. Makan itu tunggu taleh, tunggu keladi. Tu makanan orang. Muju ambo lulaye masuk Jepang. Tidak tu mencuba lah itu. Kini setiap sudut bu ada pecel lele, ada pecel ayam mana ketujuh makanan gini. Ada ayam beremu, ada ayam banyak macam. Dia ayamku kalau lah mati Pak tinggi namanya. Awak kalau mati mai saya nama leh. Iya kan ayam kalau mati kan terkenal namanya. Ayam kepere namanya kan. Jadi hebat juga ayam dari awak. Awak kalau mati saya kira mai lah sembahyang mai tadi. Nah ada orang lah sembahyang Ustaz Ristawardi tadi kau matinya tu. Nah ada orang tanya itu. Lah halui-haluinya Allah salat dan jenazah tadi. Jenazah. Ya kan? Anu kita banggaan di dunia. Dah ada. Ya kan? Jadi kalau turun hujan alhamdulillah, tiba panen kita puji Allah terus, jangan mengupat-ngupat kita walaupun tak sesuai rencana itu dengan keputusan Allah.
Sebab kita tidak berkuasa. Tandanya apa? Ibu kerap kali dan bapak serta saya membaca la haula wala quwata illa billah. Timbul godaan setan dewa untuk tidak sesuai anan terjadi jo kanda awak acape la haula wala quwata illa billah. Kami tidak ada kuasa ya Allah, yang berkuasa Engkau. Kaum muslimin para jemaah, jangankan kita ya. Kita buat 4 contoh. Ibu mendengar tak istri Fir'aun siapa namanya? Siti Aisyah. Taat orangnya atau kafir seperti Fir'aun? Taat. Walaupun suaminya kafir, apakah dia mendurhakai suaminya? Tidak. Tapi dia tetap bertahan satu. Apa? Akidah. Di suaminya tidak bisa menyeretnya untuk mempersekutukan Allah. Dan lain-lain laya batin nyolayani suaminya tu. Ba'a makan nak kalama, ya kan? Ba'a lalok nak kalama, ba'a baju nanarum, kok paujan nari serupa kini kau nyontam baju ke laundry. Itu istri Fir'aun tak pernah membantah. Ya kan? Lupa buat gelai hari itu nyopai ke bungui balik kepala laut. Ya kan? Itu. Tapi masalah akidah dia tidak mau, sehingga dia berdoa kepada Allah. Segala kewajiban dan tanggung jawab saya berumah tangga ya Allah, saya bayarkan kepada suami saya semuanya. Tapi masalah akidah tolong saya ya Allah. Dek kueknya akidahnya tu nyobueannya de Allah berdasarkan doanya dikabulkan Allah, rumah rancak di samping Allah di sarugo. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau bapak ibu nanti melihat rumah indah di dalam surga, itu rumah Siti Aisyah. Tapi suami dapat kapie. Kan ada dapat ketawa tu. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi yang kedua, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh tu cukup lama berdakwah, Pak, 1000 tahun. Bagaimana kau panjang umur Nabi Nuh tu, orang lumbara hari itu, Pak. Jadi dunia kau lapang. Kini dunia lah sampai tu kau pendek je umur ada Allah. Dalam dinas mati, sudah nikah mati, sudah pensiun mati. Nama dia ambo kau jarang kanya. Ya kan? Lam masuk 5 tahun mensun lu nyoti ni. Kerana doanya di jemaah kok. Kaum muslimin itik bebek goreng, ya kan? Restoran sajing, rancak jambatan Suramadu. Kalau janji lai sesuai ke Surabaya bisa jo kita Batam. Dek jadwalnya lai sesuai. Ustaz, lebih mudah Ustaz nan asli ko dari nan YouTube tu leje. Akannya kadang nanti ambo tu. Menyenang nanti orang tu apa lo jo Pak. Jangan Pak kok mencelik orang sakit, biar parah na sakitnya. De alagak merah muka mah. Kalau lama makan. Atu kadang nantinya. Jangan mencelik orang sakit tiba Pak senam menangis. Ba nangis je. Mau celik encik matuang dak orang-orang. Kumukuang la pucik badanang la larui. Zikir-zikir selang tadi kau nak kelamuan oleh muju oleh kamari ni kini kau nak kebasuh dan juang tambah parah sakitnya tu jangan karo namanya tu. Awak datang dikawi orang jadi menyenangkan hati orang itu pahala kan. Culah ibu-ibu orang Minang ko santi yang namanya nangan hati ibu-ibu. Siapa kalau ibu-ibu dia? Bundokan doang. Dah ada galana setinggi itu di Minang. Ya kan? Bundokan doang tu siapa? Kau unduang-unduang ke Madinah. Coba bayangkan. Ditinggikan derajat ibu. Ya kan? Bukan untuk isi neraka. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jusukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Itulah bundokan. Berapa sanjungan kepada ibu itu? Ya kan?
Kok memasak ibu, nyo puji je dia orang. Satitik santan dikuali masak randang si kuah kabau. Apa hebat. Nah, di negara lain itu tu bu, di Minangkabau tu. Lah masak nasi di tanah, bareh sepuluh tan bun Aceh, di kakak jujuang jari di indang indak barata. Kutiko menjamu padi masih di ambun tengah malam, lambok dek paneh tengah hari, di indang indak barata, di tampi indak badadak. Sagantang bareh dia tanah kanyang laurang seminang ni. Siapa nak dapat pujian seperti itu kau ndak ibu-ibu? Ambo bat anak tu kalau ndak lambiak nasi akare. Kalau ibu ndak bantu kambang bunga limau nasi tu. Samalah do ibu buik je tomatnya tapi banyak asamnya, banyak nasi habis dia ambo. Itu kepandaian ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu disanjung hebat, jangan ibu-ibu menjatuhkan harga diri. Kini bertanya ambo ke ibu-ibu, pak, awak kan sama apa konya? Dia namanya interaksi ya. Manan murah mencaliak pao ibu-ibu kini jo pao yang kampung. Murah mencaliak pao ibu-ibu. Ayam kampung kalau di kota gua harus pulang lo ke kampung di kaja lo. Nyok kuek lari ayam kampung tu pak, sebab nyok latihan mengakeh taruh. Kalau ayam meras kami itu saja ngedoyok gitu. Adik kaja kiro indak mu ada mengalah buangnya tabang, tapaso dicari atah je milukui. Seraan ada jinak-jinak sudah dicakau. Kalau ayam meras sampai celik di mana buat nyopaci tu hanya putian liye tu. Bismillahirrahmanirrahim masuk drom. Dah itu. Ayam kampung harus berdua pak. Lebih-lebih ayam jantan dan santiang kuku tu. Disusun kapaknya tu di bawahnya kakinya di kawe. Iya kan? Sudah tu nan kamandabi aja pisau memaci lo tangannya cie awak tukang paci lo cie adelo keluar tu. Tak bisa semua ayam meras tadi tu kareh. Ayam merasukannya itu saya orang kulitnya atulah dagingnya saya nampak le lasu di kubak. Ayam kampung tak bisa, dia buih jo ayam ngek dulu baru dibului kulitnya lah, habis bulunya baru dianjak kulit tu baru nampak paunya. Tapi kalau mencari pau Indo-Indo gini apa isalah ke bandara pergi ke mall mengangkang saja duduk di bangku-bangku tu hanya turunan narago dirinya. Ambo acok na nampak gini dek cok ni ke betabang. Ni kan? Ni kalau nampak sekali nak baru pak baca subhanallah. Dua kali jangan jeli aja ke senan kena lain lah. Jadi nang kedua Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sepanjang tu umurannya pak. Dak bara orang na namo ikut je nya. Nabi Lut nan payahna. Umatnya rato-rato jadi agen LGBT termasuk bininya. Ya kan? Akan balik tantangan kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Betul juga istri Nabi Nuh. Lah sudah orang didakwahi mode kini kok pak. Akanlah pulang Nabi Nuh. Istrinya pergi lain. Andaknya kaman support. Aku ndak. Kemari suami yang buat tadi, yo hanya kecil itu, percaya ibu jawab pak percaya. Onde pak, bu, yo lah parah pak lah. Ambo istrinya kalau tahu pak lah ibu. Istri itu salah pihak seketiduran sebentar sekarang lu. Ambo ndak percaya yo suami yang buat tu. Tu tali satunya mana nala putih. Jadi dengan anak kecilnya masuk ngarai pak begoja. Acu itu kerja ini. Murtad orang tu balik. Kutiko banjirlah tibo, Nabi Nuh ko tatap ibu ke bininya walaupun tak patuh. Dia naiklah ke kapal dua negari ko katarandam sadonyo jo puncak-puncak gunung. Naiklah ke kapal, awak lama berumah tangga, bertahun-tahun. Ndak kepatuh ke agama ambo ndak lah naiklah ke kapal. Ndak sampai hati yang bawa dia di lamun ombak. Aja wehnya. Nuh, angkot ko rangkek jo kapal buruang tu rangkek lah. Adanya nak ajak lu naik katil dan bisa berjalan seorang. Akhirnya istrinya itu mati ditelan banjir. Bertanya bawa ke ibu-ibu cik, lihat. Tanya ndak barek gitu.
Dilataan adolah nabi di zaman awak ko. Dapat ibu dijodohkan de ayah ibu jo nabi. Nabi suami ibu gadang tidak. Nah. Manga nabi RT suami awak lah gadang ti. Tanyalah ke istri RT ke. Bu, ada nan RT. Ya kan? Kalau hati tertutui hidayah hendak dapat itu. Jadi nabi suami kan membawa awak ke dalam surga, anda gadang hatinya inginnya masuk neraka. Akan dah dapat berkata awak terus siapa tu? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, ada nama malang pak, mudah-mudahan tak ada awak nanti itu. Nauzubillah min siapa? Abu Lahab je bininya. Abu Lahab je bininya pak, masuk neraka keduanya pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah ayat Quran. Tabbat syada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Akonya lah wa mraatuhu tu bininya, padusinya, induk barenya. Kalau di kampung ambo dibaso amai paja. Amai paja, anak ko paja, mandehnya amai. Masuk neraka keduanya. Padahal Abu Lahab itu paman Rasulullah. Jadi de Allah bukan kedekatan apa namanya familiar ya. Ndak itu yang dipikirkan Allah do ketaatan ke beliau. Walaupun paman Nabi, istri Nabi, anak Nabi, kalau menantang Allah masuk neraka. Jadi Pak jangan mencuba-cuba mendoakan Abu Lahab tu Pak. Kita doanya lah Abu Lahab kok boleh berubah pengen Allah. Jangan nampak indah Pak. Lah ditetapkan di Allah. Nan rancak tu siapa Ustaz? Nan lai dapik kelop dah Nabi Ibrahim jo bininya. Kedua-duanya masuk surga. Baru itu orangnya taat. Tiap hari Nabi Ibrahim jo bininya tu masan catering bu. Jadi orang catering hidup ekonominya. Nyo kayo bu. Keinginannya setiap hari ko magi orang makan. Tiap hari Nabi Ibrahim. Tak ada orang bawa amplop tu dah. Kini kan ada juga medan makan tu pi beralek, pi bawa amplop ah. Macam itu Ibrahim nang kini. Nabi Ibrahim lu ndak. Iya kan? Sebabnya kayo-kayonya tu nyo pagunong kan baik tu. Akini bertanya lambo ke ibu-ibu balik. Kan itu contoh-contoh tadi tu. Ibu Aisyah taat masuk surga dibuat rumah rancak. Tapi dapat suami kapi. Kan indak sadonya bisa dapat dawak teruk. Nabi Nuh, Nabi dijamin masuk surga. Tapi dapat bini. Kok dapat kan sama masuk surga bini itu jawab. Itu je bini dalam surga tu. Pindah dapat dari Nabi Nuh. Ya kan? Abu Lahab nama lang mana? Masuk neraka keduanya je bini. Anak mana ibu pilih? Serupa istri Fir'aun, serupa Nabi Nuh dan Nabi Lut, atau serupa Nabi Ibrahim, atau serupa Abu Lahab? Nabi Ibrahim. Yo. Pinyo apa bini dua? Lain talok dia bu meniru itu. Bininya yang kedua tu bininya yang pertama mencarian. Tapi cerita ko harus diulang supaya awak jangan gagal paham kecil orang gini. Kalau Ibrahim nang kini babini ko kan kemauan ninyo. Maya ayak bini. Siko bini cik. Nabi Ibrahim tu babini cik lai indak dek nafsunya. Ya kan? Inyo kayo taat bakorban saja 100 ikua sapi hari raya korban. 1000 ikua kambing. Kok talu aja ni sabui dah. Sadang Jawi se 100 ikua. Ya kan? Tapi anak tak ada. Atau manuang lah nyo duduk. Istrinya Arif, ikon ke ibu tiru Arif sebagai istri. Ya kan? Nyo dak ke suami ko nyuri-uri baunya. Bang, kalau cara Jawa di Minang, di mana gajah menyu barang bang, mengkokaru haye di muaru.
Artinya ambo cali abang sedih asbabnya. Nabi Ibrahim kau jujur saja, kita lah tua-tua dia lu dapat anak, ambo kok dapat jadi nabi anak awak. Tapi anak tu anak tak ada. Menangis tu bininya kau. Tersinggung dinda dia ambo bang kau nangihin tak? Tak tersinggung ambo tu. Cuma ambo lah lama kropos dia lagi monopos. Ya kan? Tak mungkin ambo beranak lah. Tapi ambo cari laki-laki lah tua, badannya sehat, fisiknya sehat. Babini mudanya beranaknya dah. Tak itu dah. Biarlah ambo berkorban untuk dah, korban perasaan. Ku indah iko padi aku mada sakitnya di sini. Ya kena ada lagu sering. Tapi dia udah ingin dapat anak. Ambo berkorban untuk udah. Babini lah udah cik lain. Ambo mencarian. Siapa kata Nabi Ibrahim? Anak angke awak dahulu si hajir. Kini nyolah gadis remaja taat. Kalau malu udah melamar, biar ambo melamaran untuk udah aja. Nah, itu sebabnya Pak. Tapi lah bara lamonyo bininya ndak bergaul joinyo, ndak mengandung lah 75 tahun. Ibrahim nang kini, ya kan? Temo jo bini itu baru mani tu. Ya kan? Beranak nanalun hanya bini aja deh. Para lawe ni cik perlu air cik disungkai cik. Nya pada ke eh. Iya kan? Nah, nikah Nabi Ibrahim. Dapat anak Nabi, tapi ya mintanya Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh. Sesuai permintaan dia diberi oleh Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi dia anak yang penyantun. Jadi awak kau nak baik-baik lah minta ke Allah Pak anak tu. Jadilah anak ambo anak nan taat. Ya kan? Kok jadi pejabatnya, jadi pejabat taat, tak indahnya dari yang buruk-buruk kan. Kok orang menggalihnya tak kau ngicuh timbangannya. Ya kan? Tu nak taat. Atandonya batu saat Allah menyebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi dia anak yang penyantun. Bara Nabi Ibrahim mendabi jawi ti orang korban 100 ikut kambing 1000 ikut anan sakali kau nyuji di Allah anak kau disuruh korbankan anak cik kau umurnya 11 tahun ingin awak anak kau jadi nabi kira umur 11 disuruh nabi di Allah berapa hari ujian tapi proses itu melalui musyawarah mufakat sebab perintah kau samar melalui mimpi lah 2 malam bermimpi hanya sampai ke bininya sebab anakku kan anak berdua kok dia iyo bang abang lah 2 malam bermimpi untuk korban tahun kini ndak sapi nya suruh nabi ada Allah lah dong anak awak kok bah menurut pendapat adinda aja karena abang tu rasul mungkin ikoyo mimpi dari Allah pintu jelasnya kita cari lah 2 malam aja. Kadang-kadang kan ada mimpi bisikan setan. Jadi kalau ada bini mausul itu kita dah ngampak. Anak tu kan anak berdua jam kata awak saya walaupun awak kepala rumah tangga keputusan di den yang satu lah kau ngecek lah anda boleh betul lah. Ya kan? Lain terang dapat tau. Kau tidak mentang-mentang awak kepala rumah tangga bertangan basi saya. Ya kan? Ayo kita calik lah dia. Calik 2 malam. Berulangnya mimpi kau lihat. Hati-hati salah bang nyampe ke anak awak. Umurnya 11 baru bang. Dicarilah kata-kata narancak dek Nabi Ibrahim. Dipanggil. Ya bunaya. Wahai anak buah hatiku. Inni ara fil manam. Sesungguhnya ayahmu ini melihat dalam mimpi. Apa yang ayah lihat? Anni azbahuka untuk korban tahun ini engkau disuruh sembelih oleh Allah untuk pengganti sapi. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itu kan tak lo paksaan tu Pak. Waang anak dia lah berapa banyak pitih dan Nabi untuk mencari anak kini waangnya suruh dabi ada Allah muang tak nak muang dan pisang kepaluang jawa danang itu paksaan. Apa jawab anaknya?
Qala ya abati fa'al. Di mana bisa kami baca itu Ustaz? Surah As-Saffat mulai ayat 100. As-Saffat ayat 100. Kerjakanlah ayah, ma tu'maru, sesuai jo perintah Allah. Satajiduni, ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan sabar menerima ini. Apa jo ujian nak hari raya haji besok letal bisa serupa Ismail ko anak awak. Ambo kan ustaz ko pak, ada anak ambo enggak panyantun tu lo acok menelepon awak Panggara. Nyo di Cakung Jakarta tinggal. Namanya Fadli, yo ya, hari raya haji besok Allah memimpi serupa Nabi Ibrahim. Fadli nang kadidabi untuk korban hari raya haji besok. Sebab Fadli nalai gak gaput, bah pendamping Fadli. Mungkinnya ndak kawerang kan, bodoh manyo balik an seton ko. Ya, ayah kalai gaput je. Minum teh talu setari. Ayah lah 70 lebih. Ko ayah jadi nabi ba. Ambo lama masuk ambo le umur ambo sampai 1 baru je. Apa pengenal? Ya kan? Ini. Jadi dengan keterangan ini kalau itu nanti jadi lah menikah 75 tahun ndak dapat anak. Suami rindu ingin punya anak. Itu ndak diizinkan doh. Malah ditolong mencarian. Lihat enggak Ibu doh. Apa-apa kalah jaleh lo tu 75 tahun. Sudah nikah nak dapat anak. Kalau itu enggak dapat tau. Cemeko 75 hari sudah nikah. Enggak dapat anak. Ya kan? Awak ini je lain. Tu kata nama mama. Nah, jadi tidak ada yang bisa menurut kita di dunia ini. Tapi menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, apapun yang kita hadapi masalah, ya kan? Hadapi dengan tenang, minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita merasa kecil hati walaupun itu tidak sesuai dengan rencana. Dan kita tidak disuruh pasif, kita aktif. Misalnya ada sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan gagal. Di dalam murang minang memotivasi kemanakannya, mak, kolah 2 kali yang bawa gagal. Bam nurut pendapat mak. Kecik mamaknya kok. Ya kan? Jalan selangkah hendak sampai nak. Pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Engkau jangan putus asa. Ulang lagi. Sudah basi pak. Sakareh-kareh itu basi. Kanyo panggang orang lu. Hanya ansu-ansu menokok. Bisa tidak basi kareh tadi picak? Bisa. Akhirnya dibantu dek tukangnya. Ini tukang toko berdua tu, tukang bantu seorang. Apa basi namanya? Ala bantu pangkuanya. Ya kan? Kaum muslimin alun basah le do. Nyola pangku. Nyokapi joragum. Sudah tu nyokiki. Bata bantu matonyo. Kan alun nasah le do. Tapi kok ditabih lah taluk tanah ni nyama pak. Tapi dia sah le juga tu asahan. Tambah tajam. Apa gitulah. Basi nan sakare-kare itu bisa dijadikan senjata yang tajam. Ya kan? Karena banyak kaum muslimin latihan-latihan yang dia lalui. Jadi segala yang didatangkan Allah kepada kita dalam usaha kita itu latihan-latihan keimanan. Ari habis jo taruh umur awak berkurang. Apabila awak bersyukur ke Allah lah. Hujan hari mau pek, panen hari mau pek. Ya kan? Hitam ini mau pek, putih ada pek ini mau pek jo. Ya kan? Kita syukuri semuanya. Jadi semua apa-apa yang terjadi di dunia ini untuk kita itulah kadarullah. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada ucapan yang lebih baik kita ucapkan alhamdulillahirabbil
alamin. Makanya kita di dalam hidup ini disuruh zikir pagi, disuruh zikir siang, disuruh zikir sore, disuruh zikir malam. Tidak ada waktu yang sunyi dari zikir. Inilah yang membuat hati kita tentram. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah hatimu akan tentram. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu tausiah kita malam kini hari Jumaat nang kampe bulan ganjie di bulan Januari. Artinya apa? Kita sudah berkurang pula jatah hidup kita setahun. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang mundur, tapi maju. Maju ke mana? Maju menuju pintu kubur. Ya kan? Itulah kehidupan kita di dunia ini. Menuju kematian. Kematian itu pasti datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqah. Za'iqah itu, kematian itu akan menemuimu. Dan jangan khawatir, kalau kamu berbuat baik, wa innama tuwaffawnakum ujurakum yaumal qiyamah. Dan kamu mati itu, segala bentuk amal kebaikanmu akan disempurnakan menerima upahnya nanti di hari. Jadi kalau ndak lunas upah awak di Allah di dunia, kau jangan kecewa di akhirat nanti. Ibu-ibu kalau ada yang salah apa-apa nanam baca dalam kita berinteraksi dakwah, maafkan ambo ya. Ambo doakan seluruh jamaah ku masuk surga. Musajinya rancak Baitur Rahman, rumah yang maha pengasih. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang maha pengasih itu. Mudah-mudahan kasih sayangnya kita raih terus. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.